Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan kisah Tan Yun membalas dendamnya kepada para dewa dan kembali menjadi dewa tertinggi. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Begitu kata-kata Tan Yun keluar, murid sekte peri abadi merasa bahwa murid tukang di depannya sangatlah arogan. Bocah yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi, karena kau telah mengirim hidupmu sendiri, bagaimana mungkin pemimpin sekte ini tidak menerimanya? Ucap Ruyan Wuji. Kemudian dia berkata, baiklah, aku sepakat. Apakah Tan Yun gila? Ucap Sen Subing cemas. 200 murid di gerbang dalam Istana Jiwa Ilahi memandang Tan Yun dengan jijik. Di sisi lain, Xuan Song mengambil nafas dalam-dalam menatap Tan Yun dan berkata, Tan Yun, master sekte ini memahami keinginanmu untuk mendapatkan kembali kehormatan sekte. Tetapi masalah ini harus dilakukan sesuai dengan kemampuanmu, bukan dengan cara sembrono seperti ini. Kau masih punya waktu untuk menyesalinya sekarang. Mohon maaf Patriark, aku sudah siap dan tidak akan mundur, ucap Tan Yun dengan tegas. Bagaimanapun, Tan Yun harus melanjutkan kompetisi 4 keterampilan untuk Huang Fu Seng Song, lalu mendapatkan kuota untuk Huang Fu Seng Song memasuki Tanah Abadi. Dan juga dia harus menemukan cara untuk memungkinkan Huang Fu Seng Song juga diizinkan untuk memasuki medan perang para dewa di Istana Jiwa Ilahi. Karena jika 11 pedang ilahi tidak berada di Tanah Abadi, berarti itu ada di medan perang para dewa. Baiklah, aku berharap semoga kau berhasil, ucap Dantai Xuan Song. Terima kasih pimpinan sekte, ucap Tan Yun berbicara dengan hormat. Lalu Tan Yun menatap Su Geyu, dan apa yang dia katakan selanjutnya akan menggemparkan Dantai Xuan Song, para kepala divisi dan para murid Huang Fu Seng Song. Segera Tan Yun mengangkat jarinya dan menunjuk ke 200 murid Istana Jiwa Ilahi dan berkata dengan keras, Master Sekte Suge, aku akan menantang semua murid gerbang dalam yang kau bawa. Jika ada yang bisa mengalahkanku, aku akan menjadi pembantumu. Demikian pula jika murid Istana Jiwa Ilahimu kalah, dalam 100 tahun kau akan mengizinkan murid sekte Huang Fu Seng Songku memasuki medan perang para dewa. Apakah kau berani menerima kesepakatan ini? Tan Yun mengatakan bahwa dalam 100 tahun itu karena medan perang para dewa terbuka setiap 10 tahun sekali untuk para murid Huang Fu Seng Song mengikuti ujian. Dalam 100 tahun, ketika dia dipromosikan menjadi murid gerbang abadi, dia bisa masuk 10 kali. Jika memang ada pedang ilahi di medan perang para dewa, dia juga bisa menemukannya. Mendengar itu, Su Geyu tersenyum. Dia menatap Tan Yun dengan pandangan menghina. Pemimpin sekte ini setuju. Namun, itu jika kau selamat dalam duel dengan sekte abadi. Su Geyu secara alami tidak memperhatikan Tan Yun. Istana Jiwa Ilahinya sekarang ada di puncak benua hukuman surga, pemimpin dari 3 kekuatan sekte kuno. Murid gerbang dalam di Istana Jiwa Ilahi seperti awan. Bahkan murid gerbang dalam dari sekte peri abadi tidak dapat bersaing dengannya, apalagi hanya murid tukang di alam jiwa janin tingkat 9 dari Huang Fu Seng Song. Kakak Tan, apakah kau gila? Ucap Danyu gemetar, matanya khawatir. Dan begitu juga praktisi lain dari Taman Obat Lingsan. Pada saat ini, 200 murid Istana Jiwa Ilahi membenci Tan Yun. Terlihat Penatua Agung Divisi Pil Sekte Peri Abadi menghadap Ruyan Wuji, membungkuk dan berkata, Master Sekte, siapa yang kau rencanakan untuk bertarung dengan Tan Yun? Kata-kata Ruyan Wuji mengungkapkan arti dari mengendalikan situasi secara keseluruhan. Biarkan Chen Er untuk menyelesaikan Tan Yun terlebih dahulu. Master Sekte, Tuan Muda akan berurusan dengan Tan Yun? Penatua berkata dengan hormat. Dari ucapannya tampaknya Tuan Muda adalah orang yang kuat di gerbang dalam sekte abadi. Chen Er adalah Tuan Muda, dia bisa mengurus masalah ini, Ruyan Wuji tersenyum. Baik Master Sekte, ucap penatua itu menginjak pedang terbang dan mendarat di bawah puncak. Para murid sekte peri abadi yang mendengar bahwa Master Sekte menyuruh Tuan Muda untuk berurusan dengan Tan Yun segera terkejut.
Tuan muda akan melawan Tanyun. Ini seperti pisau melawan ayam, ucap murid sekte abadi membanggakan Tuan muda. Ya, Tuan muda ada di peringkat ke-10 di daftar abadi gerbang dalam kita. Bahkan jika ada 100 senior Tubasantian, itu bukan lawan untuk Tuan muda, ucap murid yang lain. Satu jarinya saja dapat menusuk Tanyun. Terdengar suara murid lain dengan perbincangan para murid ini sampai di telinganya Song Wuxiao dan datang ke Tanyun dengan cemas. Tanyun, aku benar-benar takut kehilanganmu, ucap Song Wuxiao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berbisik. Matanya yang indah berangsur-angsur memerah. Tanyun memeluk Song Wuxiao dalam pelukannya dan suaranya terdengar seperti terjepit di telinganya. Orang lain bisa tidak percaya padaku, tetapi kau harus percaya padaku. Dan yakinlah bahwa aku akan baik-baik saja. Selain itu, ada keindahan yang begitu indah sepertimu. Kenapa aku harus mati? Ya, ucap Song Wuxiao sambil memeluk Tanyun dengan erat. Kakak ipar kedua, jangan khawatir. Kita semua percaya kakak Tan. Begitu Danio berbicara, dia dipotong oleh Murong Sisi dengan ekspresi marah. Apa yang kau bicarakan? Muridku belum menjalin hubungan dengan Tanyun. Danio segera gelisah dan menutup mulutnya. Di sisi lain, murid laki-laki dari sekte peri abadi dan istana jiwa abadi menyaksikan adegan kasih sayang Tanyun dan Song Wuxiao diam-diam mengatakan bahwa ada bunga yang dimasukkan ke dalam kotoran sapi. Xiao, kesini, ucap Murong Sisi berkata dengan cemberut. Tanyun, guruku memanggil, aku akan pergi ke sana dulu, ucap Song Wuxiao dan mengangguk pada Tanyun. Aku yakin kau akan menang. Setelah itu Song Wuxiao membalikkan tubuhnya yang menawan dan datang ke Murong Sisi dengan patuh. Setelah setengah jam matahari pun mulai terbenam dan 3 sosok tiba-tiba turun dari langit ke puncak. Salah satu penatua secara alami adalah penatua yang pergi mencari tuan muda tadi. 2 lainnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan jubah emas, wajahnya seperti batu giok mahkota dan cukup tampan. Pria ini adalah tuan muda sekte peri abadi, Ru Yanchen. Di antara 2 juta murid sekte dalam, kekuatannya menempati urutan ke-10 dalam daftar abadi. Di sebelahnya ada wanita tinggi mengenakan gaun merah muda. Salam pada Nona Suci. Terdengar seruan hormat dari 200 murid istana peri ilahi membungkuk ke arah wanita dengan gaun merah muda ini. Kalian tidak perlu sopan, ucap wanita dengan gaun merah muda itu. Setelah itu dia membungkuk ke arah Sugeyu dan berkata, hormat pada guru. Ya, ucap Sugeyu mengangguk sambil tersenyum. Kakak, ucap Nanggong Rukshu melihat ke belakang wanita dengan gaun merah muda dan berteriak kegirangan. Tubuh wanita gaun merah muda itu sedikit gemetar. Tiba-tiba dia melihat ke belakang yang memperlihatkan wajahnya yang mengguncang dunia. Dia tampak seperti berusia 29 tahun. Kulitnya seputih salju, wajahnya sangat indah dan dia memancarkan temperamen yang mulia dan dingin. Setelah melihat Nanggong Rukshu, wajahnya yang dingin dipenuhi dengan senyuman dan dia berkata, Rukshu, kenapa kau ada di sini? Wanita dengan gaun merah muda tidak lain adalah Nanggong Yukin yang pernah menjadi tunangan Tanyun. Ketika sosok Nanggong Yukin melintas, dia muncul di samping Nanggong Rukshu, memegang tangan Nanggong Rukshu. Kakak, aku berguru di Huangfu Sengsong sejak 2 tahun yang lalu, dan sekarang aku adalah murid gerbang dalam. Nanggong Rukshu tersenyum dan menarik Nanggong Yukin. Kakak, aku tidak bisa melihat kultivasimu. Di ranah apa kau sekarang? Oh, alam jiwa janin tingkat sempurna. Senyum muncul di sudut mulut Nanggong Yukin. Tingkat sempurna? Mengapa kau begitu cepat? 4 tahun yang lalu kau masih berada di tingkat 6. Aku sudah berada di tingkat 8 saat itu, ucap Nanggong Rukshu cemberut dan berkata dengan terkejut. Adik, itu karena aku menghabiskan 2 tahun di menara ruang dan waktu. Jadi rananya telah meningkat pesat, ucap Nanggong Yukin tersenyum. Jadi begitu, tetapi juga karena kakak yang memang hebat. Rukshu tersenyum seperti salju melihat ke arah ke samping. Ada Sen Subing di sampingnya dan dia memperkenalkan, kakak, ini guruku.
Halo senior, terima kasih telah menjaga adikku, ucap Nanggong Yukin membungkuk sedikit ke arah Sensubing. Adapun Tanyun di sebelahnya tidak dihiraukan Nanggong Yukin. Sama-sama, ucap Sensubing memandang Nanggong Yukin dan berbisik. Ruxu pernah bilang bahwa kecantikanmu tak tertandingi. Sekarang aku telah melihatnya dan itu memang benar. Sugeyu memandang Nanggong Yukin yang sedang berbicara dengan Sensubing dan tidak merasa sedih karena dia sangat mencintai murid-muridnya. Pada saat ini, Tanyun memandang Nanggong Yukin yang dekat dan merasakan sakit hati yang tak dapat dijelaskan. Perasaan ini datang dan menghilang dengan cepat. Mengapa aku merasa sakit hati ketika aku melihatnya? Gumam Tanyun menatap Nanggong Yukin, dan ketika sakit hati itu menghilang, kesedihan yang tak dapat dijelaskan memenuhi hatinya. Tiba-tiba Tanyun merasa sedih dan kesedihannya mengamuk di setiap saraf. Kenapa aku merasa seperti ini? Kenapa? Pikiran Tanyun berkecamuk. Ketika Tanyun berpikir diam-diam, tiba-tiba dia merasakan niat membunuh yang dingin menutupi dirinya. Tapi Nanggong Yukin yang melihat Tanyun dengan rasa jijik yang mendalam di matanya yang indah, kemudian berkata, "Bukankah orang tuamu mengajarimu untuk tidak menatap orang lain lama-lama? Bukankah itu tidak sopan? Benar-benar tidak berpendidikan." Mendengar itu, amarah membara dari dada Tanyun. "Kakak jangan marah," ucap Nanggong Ruxu berkata sambil tersenyum. "Aku mengatakan kepadanya di awal bahwa kakak adalah orang yang paling cantik di dunia. Aku kira dia melihatmu dengan kagum. Lagi pula faktanya dia sangat baik dan bukan murid seperti itu." Ketika Nanggong Yukin mendengus dingin pada Tanyun, Ruyan Wuji yang tidak jauh menunjuk Tanyun dan berkata kepada Ruyan Chen, "Chen dia membunuh Santian dan menantang murid sekte kita." "Ayah, sesepuh baru saja memberitahuku tentang apa yang terjadi sebelumnya. Jangan khawatir, aku tahu bagaimana melakukannya." Setelah Ruyan Chen menjawab, dia segera berubah menjadi bayangan dan muncul di tengah puncak memelototi Tanyun. "Tuan Muda sangat kuat, Tuan Muda pasti akan membunuhnya," ucap para murid sekte abadi. "Tuan Muda dia dengan kejam membunuh kakak senior Tuba. Tolong bunuh dia dan balaskan dendam kakak senior Tuba," teriak murid yang lain. "Tuan Muda dia memprovokasi sekte abadi kita, tolong bunuh dia," ucap murid yang lain. Para murid dari gerbang dalam sekte abadi berteriak dengan marah. Ruyan Chen mengangkat tangan kirinya dan sedikit untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Dia sedikit menyipitkan matanya dan matanya penuh dengan kedinginan. "Tuan Muda ini ada di sini dan murid tukang yang rendahan ini akan segera mati." Semua orang di puncak terdiam. Hanya suara siulan angin kencang yang tersisa. Mata semua orang tertuju pada Ruyan Chen dan Tanyun. Duel akan segera dimulai. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan spiritual dengan keras menyembur dari tubuh Tanyun, perlahan-lahan berputar di sekitar tubuhnya seperti dewa perang emas yang turun ke puncak. Dari perkataan para murid sekte peri abadi, Tanyun baru mengetahui bahwa Ruyan Chen adalah yang terkuat di urutan ke-10 di gerbang dalam. Tanyun tahu dia tidak boleh ceroboh. Tanyun memutuskan untuk memulai lebih dulu, dan ketika Ruyan Chen masih berjarak 300 kaki, dia melakukan langkah ilahi Hongbek. Tiba-tiba pupil mata Ruyan Chen menyusut. "Kecepatan yang sangat cepat," ucapnya. Ketika ruang bergetar seperti riak air, Tanyun menghilang dari tempatnya dan muncul di langit di atas kepala Ruyan Chen. Tinju kanan ditutupi dengan kekuatan spiritual diarahkan ke kepala Ruyan Chen. Itu mengandung 60% dari kekuatan Tanyun. Ruyan Chen dengan tapak kanannya menciptakan bola kekuatan spiritual yang mempesona dan tiba-tiba mendorong ke arah kepalan tangan. Saat kepalan tangan dan telapak tangan bertemu, ruang dalam radius 100 meter bergetar hebat. Badai kekuatan spiritual melanda. Dalam sekejap, kekuatan yang sisa kuat menyapu ke segala arah, menyebabkan debu naik menutupi pandangan semua orang. Dalam debu, wajah Ruyan Chen tiba-tiba berubah dan tubuh Tanyun terhempas ke udara. Telapak tangan kanannya dipenuhi darah yang mengejutkan dan gumpalan darah tumpah di puncaknya. Ekspresi Tanyun dingin, tanpa cedera, kakinya berada di tanah dan permukaannya retak. Tanyun segera berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan bergegas menuju Ruyan Chen dan kemudian melancarkan tinjunya.
Pada saat ini, Tan Yun yakin bahwa pihak lain adalah jiwa janin binatang. Tan Yun tidak akan menggunakan semua metodenya sampai dia terpaksa melakukannya, karena dia ingin menyimpannya untuk putaran berikutnya dan menggunakannya ketika berhadapan dengan murid dari istana peri ilahi. Murid tukang rendahan, ternyata aku meremehkanmu, ucap Ruyan Chen menjerit, dan tubuhnya yang terbalik berputar di udara. Dalam sekejap, 10 bayangan binatang buas yang samar-samar muncul di atas kepalanya seperti kilatan. Ketika bayangan binatang itu menghilang, pada kesempatan itu, Ruyan Chen melancarkan tinjunya pada Tan Yun. Pertarungan sengit terus berlangsung di langit. Tan Yun, kau sangat kuat. Meskipun Ruyan Wuji berkata begitu, tidak ada kekhawatiran di matanya. Dampak kekerasan dari kedua tinju menghasilkan suara keras. Dalam sekejap, badai energi yang kuat seperti gelombang pasang memenuhi gelombang debu yang mengepul, menyapu bumi dalam radius 300 meter dan langsung mengirim Danyu dan puluhan murid taman obat terhempas. Tidak mungkin, kau hanya di ranah jiwa janin tingkat 9. Bagaimana kau bisa begitu kuat? Ucap Ruyan Chen. Cerita luar biasa menyebar ke telinga semua orang. Semua orang melihat melalui debu yang menghalangi matahari. Akhirnya mereka melihat tinju kanan Ruyan Chen pecah. Darah menyembur dari mulutnya. Tan Yun hanya mundur selangkah dan kemudian berjalan mendekati Ruyan Chen. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti hingga akhir. Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.